Halo Pak Kece, ketemu lagi dengan saya. Saya sudah memberikan buku diktat yang bisa kamu baca. Tapi hari ini saya seperti biasa akan mempresentasikannya. Saya sudah memberikan slide yang isinya adalah rangkuman dari buku yang ada tersebut gitu. Nah, seperti yang kalian baca di buku, kita akan mulai dari bab 2 tentang tema manusia dan sejarah. Nah, sebelum kita memahami relasi manusia dengan sejarah, yang harus kita pahami pertama adalah akar bahasa. Kenapa ya? Kenapa? Karena sebuah kata itu tidak pernah hadir begitu saja. Dia punya sejarahnya, bertransformasi juga. Layaknya manusia yang berubah, itu kita menyerap bahasa-bahasa baru. Termasuk juga bagaimana memahami sejarah. Sejarah itu asal katanya dari syajarah atau bahasa Arab ya, yang artinya pohon ya, mengacu pada pohon keluarga atau mengacu tentang eh, relasi dalam sejarah keluarga gitu. Syajarah atau pohon seperti pohon keluarga gitu ya. Nah, lalu kemudian berkembang menjadi sejarah. Lalu ada juga kalau bahasa Inggris kan history ya, history. History itu hasil dari history atau bahasa Yunani yang artinya inquiry atau inquiry, yang adalah wawancara, interview, interogasi dari seorang saksi mata dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Nah, memang sejarah itu kan seperti itu kan. Memang layaknya polisi gitu, melakukan investigasi. Lalu apa? Ada saksi mata sejarah. Kalau mau meneliti atau meriset semua kejadian sejarah, sebenarnya paling bagus adalah sumber utamanya. Misalnya ketika kita ngomongin proklamasi 1945. Tentunya lebih bagus kalau misalnya hasil interviewnya datang dari orang yang lihat sendiri proklamasi itu kayak apa. Ya toh? Tapi sayangnya nggak semua orang lihat. Karena mungkin sudah tiada gitu kan. Nah, makanya kemudian sejarah nanti akan berkembang menjadi juga riset-riset yang dokumen gitu. Nah, akar bahasa lain dari sejarah kemudian berubah lagi ya, bertransformasi lagi layaknya manusia yang berubah gitu. Nah, dalam perkembangannya konsep history atau sejarah mendapat suatu pengertian baru yang tadinya hanya seperti interogasi, wawancara yang tadi kita bilang ya. Lalu kemudian mulailah ada ilmu itu kemudian terpengaruhi atas yang namanya penulisan chronicle yang ketat atau secara kronologis. Maksudnya kronologis itu apa? Urut 1942 sampai 1945, apa? Penjajahan Jepang misalnya gitu ya. Lalu apalagi contoh lain yang kronologis gitu ya, dari tahun segini sampai tahun segini gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita melihat sejarah itu bukan hanya sekedar hasil dari penglihatan saksi mata, tapi juga ada kronologis. Tapi itu ketat memang, tapi nggak selalu penting untuk memahami tahun ya sebenarnya. Tahun itu bisa dihafal, bisa dibaca gitu. Sedangkan memahami sejarah itu harus lebih dalam dari sekedar menghafal tahun gitu. Sayangnya memang ujian itu membutuhkan pemahaman tentang menghafal gitu ya. Pada abad pertengahan, hal itu dikenal dengan biografi yang juga disebut vitae. Kelak penulisan biografi, khususnya biografi orang besar, menyebabkan sejarawan Inggris Thomas Cleary 1841 mengatakan bahwa sejarah sebagai riwayat hidup orang-orang besar atau pahlawan semata, tanpa mereka tidak ada sejarah. Jadi, ya itu dia. Pada awal-awal ilmu sejarah mulai berkembang, sejarah itu hanya tentang orang-orang besar, tentang Gandhi, tentang Soekarno, tentang Hatta, tentang uh, Kartini, uh, tentang Syahrir gitu ya. Jadi orang-orang besar, orang-orang yang berperan besar, yang tentunya kemudian menjadi tokoh yang dikenang dalam sejarah. Tapi harus dipahami juga sejarah itu bukan hanya soal tentang orang-orang besar tadi gitu ya. Tapi juga orang-orang kecil gitu, manusia biasa. Sebenarnya sejarah itu sangat sederhana dan sangat dekat dengan kita. Kenapa? Karena sejarah itu tentang manusia. Dan bagaimana kemudian manusia uh, hidup dan berkembang gitu.
Kita adalah bagian dari sejarah nih, manusia biasa nih kita. Tapi nenek kita, kakek kita itu saksi sejarah juga gitu. Nggak perlu ngomong langsung ke Soekarno untuk tahu proklamasi kayak apa. Mungkin nenek kakek kita datang ketika proklamasi, bisa saja gitu kan ya. Nah, terus bagaimana sih relasi manusia dan sejarah? Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah hayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Nah, ini sebenarnya menjadi begitu kontroversial juga ya, bahwa manusia itu kemudian tidak bisa dilepaskan dari masa lalunya, gitu ya. Manusia itu subjek juga objek sejarah. Mereka kemudian kemarin kita sempat ngomong ya soal Martin Luther King, bagaimana kutipan tersebut mengatakan bahwa kita itu adalah hasil dari sejarah sebenarnya gitu. Ya makanya itu kita juga bisa menjadi pelaku sejarah, tapi kita juga bisa menjadi, tapi sebenarnya kita lebih banyak dibentuk oleh masa lalu kita atau sejarah kita gitu. Dan kita nggak bisa dilepaskan dari itu. Pokoknya kalau kita ingin memahami siapa orang tua kita lihat dulu sejarahnya kayak apa. Bagaimana orang tua mereka mendidik mereka. Pasti akan mirip seperti apa yang mereka lakukan ke kalian. Karena itu diwarisi. Dan hanya sejarah yang bisa dipahami. Kalau misalnya ada kekerasan di keluarga gitu ya, pahami deh, mungkin mereka juga korban dari kekerasan. Nah, dengan sejarah lah bisa dipahami juga bagaimana kemudian itu bisa terjadi, bisa diwariskan. Begitu juga korupsi gitu kan ya. Dari mana sih korupsi itu datangnya? Ternyata udah dari zaman Belanda tuh udah biasa, pungli dan lain-lainnya tuh udah hal yang wajar gitu. Nah, menulis dan sejarah. Nah, kemudian sejarah itu menjadi berkembang itu karena ditulis. Jadi tanpa menulis itu nggak akan ada sejarah. Di sini ingatan manusia memegang peranan penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Namun kan manusia tuh otaknya terbatas ya. Ya, makanya kan otaknya terbatas, orang akhirnya menuliskannya dalam bentuk buku, menuliskannya dalam bentuk biografi, atau biografi itu tuh buku tentang orang-orang terkenal gitu. Mereka menuliskannya agar mencatat pengalamannya agar tidak terlupakan. Makanya kalau dalam penelitian sejarah itu ada juga penelitian yang menggunakan dokumen, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti sejarah gitu. Nggak harus wawancara Soekarno untuk tahu apa yang terjadi di proklamasi, tapi ada catatan, misalnya catatan dari orang yang datang ke sana, orang yang pernah datang ke sana atau melakukan riset gitu. Jadi memang begitu ya. Nah, sejarah itu dari manusia itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Nah, dalam hal tersebut, manusia kemudian berkreativitas dalam ruang dan waktu. Kalau dalam buku tersebut dijelaskan, dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lalu. Namun seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bukan berarti sejarah membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Kisah manusia tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi hidupnya. Kreativitas manusia contoh adalah penemuan roda yang pada awalnya digunakan untuk memindahkan barang. Mereka lalu menggunakan tenaga hewan sebagai penariknya. Selanjutnya mereka menemukan suatu alat yang mengubah air menjadi uap. Hal-hal sejarah itu juga menyangkut tentang penemuan dan berkreativitas. Kita bisa tahu nih, dulu kereta tuh pakai uap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, kenapa kemudian bisa ada jalur kereta? Gitu ya. Terus bagaimana kemudian bisa terjadi yang namanya api. Api juga ditemukan oleh masyarakat purba gitu kan, oleh kelompok purba gitu. Jadi memang apa ya, yang bisa kita lihat dalam sejarah kemudian manusia berkreasi, membuat sesuatu yang kemudian bisa membentuk keajaiban atau keajaiban sejarah atau membuat masa depan. Misalnya dulu orang naik dokar kemudian naik kereta, itu kan semakin cepat. Lalu kenapa semakin cepat itu penting? Dulu kalau jualan sesuatu pakai dokar, pakai kuda, lalu lama banget bisa berhari-hari. Naik kereta sehari bahkan kurang bisa nyampe gitu ya. Makin lama makin cepat. Makin lama makin cepat, makin lama teknologi membantu. Jadi sejarah bisa membantu dan membuat orang mengenali masa lalunya, terutama bagaimana manusia berkreasi sepanjang sejarah gitu.
Terus manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, ya gitu kan. Selain membahas manusia atau masyarakat sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kunto Wijoyo. Jadi menurut Kunto Wijoyo itu ya manusia itu tuh gak dilepaskan dari waktunya gitu ya. Bahwa sejarah kemudian mempelajari bagaimana waktu itu berubah lalu mengubah. Kemudian manusia berubah, waktunya terus maju, lalu apa yang terjadi? Apa yang membuat manusia bisa menjadi seperti itu? Nah, meliputi perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berurut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Nah, ini penting juga. Misalnya tahun 98 sempat ada krisis moneter. Kalau yang tahu ya, krisis moneter is not the first. Tahun 98 itu bukan pertama kali terjadi krisis moneter. Di Amerika, dari tahun 30-an sudah ada itu yang namanya Great Depressions gitu, di mana ekonomi ambruk gitu dan menciptakan banyak sekali orang kemudian kehilangan pekerjaan. Terus terulang lagi dan terulang lagi. Sejarah itu terus mengulang ya. Itu konsep waktu gitu. Jadi manusia itu dia bergerak terus secara urut, tapi sebenarnya banyak ada pengulangan juga gitu dalam prosesnya. Jadi kemudian sejarah kemudian penting sekali untuk mempelajari waktu. Kenapa kemudian tahun itu penting? Tidak untuk dihafal, tapi untuk memahami konteksnya. Ya, apa yang terjadi kemudian pada kemerdekaan Indonesia? Kenapa Indonesia bisa proklamasi? Karena Jepang dibom atom tahun 1945 oleh Amerika Serikat, oleh sekutu. Ya, kemudian diberi ada kesempatan lalu dibuatlah proklamasi. Gitu ya. Jadi sesuatu itu terjadi karena ada sesuatu yang lain dan hanya sejarah yang bisa memahaminya, ya. Lalu kehidupan masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Nah, ini juga peristiwa sejarah yang terjadi dalam suatu perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek, ekonomi, sosial, politik, gitu kan ya. Lalu John Dewey dia bilang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang merupakan perubahan dalam kehidupan. Jadi masa lalu. Jadi memang apa yang terjadi sekarang tuh, dulu kita tidak bisa sekolah nih. Di masa kolonial orang-orang seperti kita susah gitu untuk bisa sekolah. Sekarang ini ternyata masih ada orang yang tidak sekolah, masih ada orang yang tidak berpendidikan, padahal tidak dijajah lagi. Kenapa? Karena mentalnya kemudian berlanjut. Kolonialnya mungkin udah cabut, tapi mental koloni itu masih besar. Bahkan bangsa sendiri bisa lebih jahat dibanding bangsa asing gitu ya. Kemudian gitu. Jadi sejarah mempelajari tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Lalu ada konsep waktu, urut, kronologis, itu semua diciptakan untuk memahami bagaimana masyarakat berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh via chat. Nanti saya akan baca dan saya akan jawab. Lalu nanti saya akan berikan juga tugasnya seperti apa. Terima kasih. Silakan boleh mendengarkannya kembali. Semoga tidak terlalu kecepatan. Kalau kecepatan silakan bertanya di bagian chat. Jadi sejauh ini saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan, nanti saya akan kasih tugas di akhir kelas. Terima kasih.